Kita lanjut Oke. dan Firdaus. Jadi memang kemarin angkatan 97 ya akademi Ya. ya, akademi kepolisian. Nah, kemudian komandan, kalau mohon izin kalau pengen tahu kemarin mungkin sebelum lah bertugas di Bali gitu. Apa pencapaian-pencapaian apa, mungkin pengalaman-pengalaman selama bertugas yang menarik, kemudian ini yang menjadi poin seorang Komandan Firdaus menjadi kebanggaan secara pribadi. Kalau boleh tahu gimana sih Firdaus? Gini, Komandan. saya berbicara tipikal saya dulu. Saya orangnya tidak mau terlalu muncul. Oke. Santai, tapi ibarat kata biasa aja. Tapi target harus tercapai semua. Target. Ya, contoh misalnya, lulus Akpol saya habis ini apa? PTIK. Habis PTIK, Sespimen. Habis Sespimen, Sespimti. Safety. Oh, sudah safety. Sudah. Ini nih yang agak berbeda nih. Setahu saya dan ya agak berbeda dengan kemarin-kemarin sebelumnya. Sudah sekolah dulu. Lanjut tuh. Nah, setelah lulus Akpol, Iya. saya bertugas ke Timur-Timur. Waktu itu pada saat Timur-Timur itu merdeka. Untung merdeka, jadi cuma 4 bulan. Oke. Nah, setelah ke Timur-Timur, saya berangkat ke Aceh. Ya, ke Aceh sampai sekali 2 kali. Ketika tsunami, saya juga ke Aceh, bantu yang di tsunami sana. Nah, namun kalau secara penugasan di dalam negeri, memang saya tidak terlalu banyak. Oh gitu. Ya, hanya Timur-Timur dan Aceh, kemudian Kalimantan Barat waktu kejadian antar suku, antara Madura sama Dayak, Dayak. sama Melayu. Nah itu, nggak terlalu banyak. Tapi pengalaman tugas saya itu lebih banyak ketika saya keluar negeri. Gitu. Jadi saya bersyukur sekali saya masuk BRIMOB, kemudian bisa melaksanakan tugas ke berbagai negara. Itu luar biasa, dan itu mulai saya pangkat Letnan 1. Tidak cuma membawa sendiri, tidak cuma membawa BRIMOB, tapi membawa negara Indonesia Ya, keluar. ya. Oke, lanjut. Yang pertama itu saya ke Afrika Selatan. Ya, kemudian yang kedua ke Korea Selatan. Korea Selatan aja tuh saya sampai 7 kali saya. Itu misi apa ya, Andan? Macam-macam. Oke. Jadi yang jelas karena waktu itu posisi saya ada di Kor Brimob, Mako Kor Brimob, dan saya waktu itu sudah tidak di pasukan lagi. Oke. Saya di staff. Nah, di staff saya di bagian logistik. Jadi saya sebenarnya dari dulu dikaderkan untuk Brimob tapi di bagian logistik. Jadi kita punya 2 kemampuan nih, operasionalnya Brimob, staffingnya di logistik. Nah itu kita harus Ada belakang, ada depan ya, ya. nyatu nih. Nah itu karena peperangan kalau nggak ada logistik nggak pernah. Nah itu. Jadi saya lanjut ya, ketika pertugasan saya setelah Afrika Selatan ke Korea 7 kali. Ke Korea itu salah satunya kalau pernah dengar APC Barakuda. Nah, APC Barakuda itu yang buatan Korea Selatan, tetapi dia dapat lisensi dari Jerman. Nah, pemberian nama APC Barakuda itu kebetulan waktu itu dan kornya masih almarhum Pak Benas. Itu saya ditugaskan untuk memberi nama. Nah, saya kasih nama Barakuda. Jadi sekarang bisa tahu siapa sih yang ngasih nama Barakuda? Ya, kebetulan saya yang dikasih tahu. Nah, gitu. Ini Gitu. sejarah. Jadi orang mungkin sekarang semua dibikin, oh Barakuda. Nah, kayak gitu. Barakuda tuh ciri khasnya APC-nya kebetulan ini bukan Barakuda yang ini. Ini multifungsi. Nah, kebetulan Barakudanya sedang Mirip-mirip begini ya Barakuda? ya sebesar ini. Mirip begini. Sebesar ini, tapi dia bentuknya lebih pipih. Iya. Nah, gitu. Wah, keren. Jadi memang ada sosok Firdaus di sana gitu. Gitu. Jadi secara tidak langsung ya saya ada yang saya bisa berikan lah. Iya. Nah, itu setelah saya ke Korea 7 kali, kemudian saya ke Belanda. Ke Belanda itu saya waktu itu untuk pengecekan alat sadap. Ya, untuk pengecekan alat sadap yang digunakan rata-rata dipakai untuk Intel, Densus. Nah, itu kebetulan saya waktu itu ikut di bagian itu. Berarti tahu juga mengoperasionalkannya? Sedikit tahu lah. Oh. Tapi kan sudah ada yang sesuai dengan bidangnya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu terlalu banyak nanti
itu kan bukan bidangnya. Kalian tidak tahu lah, oh ini Secara asli umum, atau tidak asli. nah itu dia. Ini ori apa KW? Nah itu. Aku menarik kan kalau tidak salah pada waktu punya pengalaman waktu tugas di Aceh. Itu apa? Menyelam atau apa? Itu gimana ini kan kalau boleh tahu? Nah, Yang tidak bisa dilupakan itu. nah gini. Salah satu hobi saya ketika itu memang hobi saya off-road, main motor, lari. Nah itu hobi lari. Lari juga? Tapi bukan lari dari kenyataan ya. Lari. Nah, saya kebetulan waktu taruhan saya tim CC. Oh. Jadi bukan tim CC itu tim cross country, bukan tim cop-cop ya. Di cross country. Nah, selain itu diving. Nah, hobi saya diving, Menyelam. nyelam. Nah, ada pengalaman waktu itu tanggal bulan Desember tanggal 24. Waktu itu pas kejadian tsunami Aceh. Oke. Nah, Tahun 2006-an ya. ya 2004 kalau salah. Nah, kami satu tim diving. Startnya dari Selat Sunda di Pulau Sangiang. Nah, turun itu. 1 jam di bawah muter-muter. Ketika ke atas, ombaknya besar. Kita nggak tahu ini ada apa, biasalah. Kalau namanya ke laut pasti ombak besar. Udahlah. Akhirnya kita naik kapal, kita menuju daratan. Walaupun di kapal tuh ombak ambing nggak karu-karuan. Itu belum tahu. Belum tahu. Kalau- Belum tahu. Ketika sampai di tepi darat, istirahat, perlengkapan kita taruh, duduk sambil istirahat, sambil minum teh anget, pisang goreng, kita lihat TV. Begitu lihat TV, waduh, tsunami. Waduh, kalau tahu gitu saya nggak nyelam. Nggak nyelam saya. Karena nggak tahu. Karena tidak tahu, Orang kalau nggak tahu, cuek ya? berani bapak ini. Padahal kalau tahu kita juga mikir kali, karena mengandung resiko tinggi. Orang-orang tsunami kita nyelam, orang-orang tsunami kita lari, kita malah masuk ke dalam laut. Tapi ya memang kalau sudah hobi ya Hobi. Sudah lama hobinya di sana. dari Apa yang menarik kok hobinya begitu? gini, salah satunya kalau kita nyelam itu kita kan menghirup oksigen. Minimal perputaran paru-paru itu agak enak, agak sehat. Agak sehat. Nah, itu satu. Yang kedua, olahraga yang di air itu rata-rata dianjurkan sama dokter. Contoh misal, kebetulan saya juga sering, kalau orang yang sering sakit pinggang atau pegel-pegel, renang aja. Betul. Itu pasti, Salah satu terapi yang baik. ya itu udah pasti. Ya. Itu kenapa saya hobi nyelam tuh itu. Ada beberapa kegiatan juga pernah saya ikutin waktu itu pas kebetulan Sail Bunaken. Saya gunakan. Nah, Di Sulawesi Utara. ya di Manado. Tepatnya di daerah, startnya kita dari daerah Malalayang. Kebetulan saya pernah dinas di Manado 2 tahun. Oh. Jadi Brimob Manado dulu. Jabatan saya waktu itu kasih op dengan kasih lok. Nah, ada loknya lagi kan? Kasih lok, nah itu dia. Saya nggak jauh-jauh dari lok lah pokoknya. Lok, nah itu aja. Siap. Nah, kita ikut kegiatan tersebut, nyelam. Ternyata memang kalau udah sampai di dasar laut itu, ketika nyelam itu kadang-kadang sampai lupa diri. Kalau kita itu di dasar laut, bukan di daratan. Karena begitu sampai di dasar, itu rasanya kayak, Tenang. ya kayak di darat kayak begini. Kedalaman yang paling saya sudah pernah itu sampai 35 meter. Karena lebih dari itu, tekanan itu akan lebih berat. Ya. Nah, itu tidak dianjurkan. Walaupun dia ibarat kata ya profesional, tapi tidak dianjurkan lebih dari segitu. Tapi Kapan kami saya diajarinya dan ya? gampang itu. Nanti kan pas 17 Agustus kan ada, nanti kita ikut acara itu. Nah, ini kan kalau saya dengar-dengar katanya 17 Agustus Brimopolda Bali mau ada semacam kegiatan spesial. Ya. Ini gimana, Komandan? Apa? Ada kegiatan apa? Nah, jadi momennya pas. Saya punya hobi nyelam. Anak buah saya sebagian besar bisa nyelam. Nah, acaranya pas tanggal 17 Agustus. Nah, jadi udah pas itu. 17 Agustus. Gimana caranya dikemas supaya hobi dengan momen masuk. Ah gitu. Ternyata saya kumpulkan perwira-perwira saya, gimana kalau kita bikin upacara di dasar laut. Upacara di dasar laut? Ya, pengibaran bendera merah putih dalam rangka 17 Agustus. Oh. Nah itu. Nah akhirnya kita punya ide seperti itu, dan saya juga sudah laporkan ke Bapak Kapolda. Oh Bapak Kapolda, ya sudah, bagus itu.
Jadi 17 Agustus tahun 2023 ini Brimopolda Bali akan mengadakan kegiatan pengibaran bendera, upacara bendera di bawah laut. Iya, Oh, betul sekali. berarti nanti boleh dong Dan kita ikut ke sana. Bisa nyelam nggak? Nah itu Dan. Nah, itu nanti dia. saya di atas Ini perahu dia. aja. Ah. Kalau bisa nyelam, sekali bawa kamera, ngeliput di bawah air. Tapi Posisinya di mana, Komandan? di daerah Tulamben, Karangasem. Karangasem. Iya. Oke. Jadi nanti Nanti kalau pas kegiatan datang, nanti saya tunggu di sana. oke. Jadi saya ikut komandan. Oh nanti wajib, ikut ulang nggak di boleh sana. nggak wajib, wajib. Wajib ikut ya. Wajib. Karena kapan lagi itu 17 Agustus kita upacara di dasar laut dan ini bergabung sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh. Jadi kolaborasi. kita sinergi gitu loh. Sinergi. Jadi Brimob itu kemana aja bisa. Kita rangkul semua. Kan termasuk Iya. harus sebagai pelayan juga sebenarnya kita itu. Iya, betul. Walaupun Bagian kita dari Brimob masyarakat, tapi ya. ininya kan Polri. Bukan tulisannya Brimob di sini. Iya. Gitu. Baik. Jadi memang dengan masyarakat harus dekat, mengayomi, kerasa, menjaga, walaupun kadang-kala di balik layar nih kerja terus yang saya Nah, lihat. itu. 24 jam nih Brimob kerja terus. On call. Ya, jadi call. kehidupan kita aman, tenang, turis datang, Nah, itu dan dia. pasar aman sebetulnya ada yang bekerja di situ. Ya, jadi Gitu ya, Dan. secara tidak langsung kita ikut terlibat dalam rangka keamanan dan ketertiban. Gitu. Saya Kita backup percaya. dari Polres, kita backup ke Polda. Nah, itu. Saya- Jadi wilayah-wilayah yang kita anggap rawan, Brimob yang patroli. Sudah ada pemetaan. Sudah. Jadi sudah dibagi-bagi dari jam sekian sampai jam sekian, nanti dari Sabara dari jam sekian sampai sekian, ini Brimob. Nah gitu. Jadi kita bagi rata. Jadi dalam satu hari itu tidak akan terjadi kekosongan. Gitu. Ini mewakili masyarakat jadi tenang saya, Dan. Nah, itu. Ada di Bali nih, Dan. Baik, kayaknya kita harus geser ke Tulamben ya. Ya, boleh. Kurang lebih 2,5 jam kita menuju ke sana ya. Oke. Nanti kita tetap bareng. Nah, saudara jangan kemana-mana. Sapa Redaksi on Location akan menuju lokasi Tulamben di mana Brimopolda Bali di bawah Komandan Kombes Firdaus akan mengadakan event 17 Agustus. Kita ingin tahu lagi bagaimana kesiapan di sana, kemudian apa saja kegiatannya, yang menarik seperti apa. Nah, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Yuk, kayaknya kita harus naik mobil itu, Nundun. Kita ke sana. Yuk. Tapi jangan naik ini, itu ambulan. Bisa di sana. Oh, ya sana. Oh, oke, baik. Yuk. Mari.